Perang Uhud terjadi pada 23 Maret tahun 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah di utara Gunung Uhud dekat dengan Madinah. Meletusnya Perang Uhud ada beberapa alasan, namun alasan paling utama adalah kekalahan kaum kafir Quraisy pada perang sebelumnya, yakni Perang Badar. Assalamualaikum sahabat syiar Islam. Untuk itu mari simak penjelasan lengkap mengenai sejarah Perang Uhud. Simak dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Sebelum melanjutkan sebaiknya untuk mensubscribe video ini terlebih dahulu. Kekalahan kaum kafir Quraisy pada perang sebelumnya, yakni Perang Badar. Kekalahan ini membuat orang-orang kafir Quraisy merasa terhina dan direndahkan martabatnya, hingga menjadi tidak berdaya karena kehilangan harga diri. Sehingga kaum Quraisy berusaha untuk kembali memerangi Nabi Muhammad SAW setelah Perang Badar. Perang Uhud merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam yang terjadi antara umat Islam dan kaum Quraisy. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Perang Uhud. Yang pertama adalah karena faktor agama. Bangsa Quraisy sengaja menghalang-halangi orang untuk menuju kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memerangi Nabi Muhammad SAW agar dakwahnya berakhir. Ketika melaksanakan aksinya, mereka rela mengeluarkan harta benda agar peperangan dapat tercipta. Melalui aksi ini, agama, ajaran Islam, dan kaumnya dihancurkan. Yang kedua adalah karena faktor ekonomi. Berkembangnya ajaran agama Islam berdampak pada meluasnya wilayah yang diduduki umat Muslim. Sebagai bentuk penjagaan keamanan, Rasulullah menempatkan sejumlah tentara di beberapa daerah yang rawan atau memungkinkan diserang kaum musyrik. Hal ini memberikan dampak pada semakin terbatasnya lingkup perniagaan kaum Quraisy. Perekonomian Quraisy ini bergantung pada jalur perdagangan musim panas dan musim dingin. Namun, penjagaan ketat di beberapa daerah menyebabkan satu jalur tidak bisa dilewati. Hal ini tentu berdampak pada jalur-jalur niaga lainnya. Lebih lanjut, aktivitas perniagaan semakin terbatas dan pendapatan kaum Quraisy semakin menipis. Yang ketiga adalah karena faktor politik. Faktor terakhir penyebab sejarah Perang Uhud tercipta, yaitu faktor politik. Sebelumnya, orang-orang Quraisy memimpin orang-orang di kalangan Arab. Namun, Perang Badar mengubah kondisi ini. Kekuatan mereka semakin melemah. Pasalnya, Perang Badar menyebabkan beberapa tokoh besar kaum Quraisy terbunuh, sehingga kekuatan mereka semakin melemah. Di sisi lain, semakin banyak orang-orang yang memeluk ajaran agama Islam. Kondisi ini membuat orang-orang Quraisy meyakini bahwa perang harus dilakukan untuk mengembalikan kekuatan politik. Nah, inilah yang menjadi latar belakang permasalahan yang menyebabkan Perang Uhud terjadi. Sejarah Perang Uhud ini perlu dipahami oleh umat Muslim, karena perang ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam Islam. Lebih dari itu, sejarah Perang Uhud bisa membuat umat Muslim memahami perjuangan umat Islam dalam memerangi orang kafir. Perlu diketahui, Perang Uhud merupakan peristiwa peperangan yang di dalamnya melibatkan kaum kafir Quraisy dan umat Muslim. Pada saat itu, pasukan Islam hanya berjumlah 700 orang, sementara pasukan dari Quraisy mencapai 3.000 orang. Pada awalnya, jumlah pasukan Muslim mencapai 1.000 orang. Namun, tepat sebelum perang berlangsung, jumlah pasukan Muslim berkurang menjadi sepertiganya. Hal ini dikarenakan adanya gerakan orang-orang munafik yang tidak jadi mengikuti perang. Diketahui, gerakan ini dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian ini tidak menghentikan perang antara umat Muslim dan kaum Quraisy. Di kubu umat Muslim sendiri, peperangan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Selain kedua pemimpin tersebut, terdapat beberapa tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam Perang Uhud, di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Hamzah bin Abdul Muthalib, Nusaybah binti Ka'ab atau Ummu Imarah, Ubadah bin Samit, Ikrimah bin Abu Jahal, Hindun bin Utbah, Khalid bin Walid, Am bin Asad. Inilah kronologi Perang Uhud yang tergeletak di medan perang. Hal ini yang membuat para umat Muslim berpuas diri dan menganggap perang telah berakhir. Kemudian,
mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat dan pergi, sembari mengumpulkan harta rampasan perang. Melihat hal tersebut, Khalid bin Al-Walid memanfaatkan momen dengan mengambil jalan memutar untuk masuk ke barisan kaum muslimin dari belakang. Hal inilah yang menjadikan kaum muslimin terpecah belah dan banyak yang terbunuh. Setelah pasukan Quraisy berhasil melakukan serangan balasan, target selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam keadaan terdesak, beliau tetap tegar dan tidak beranjak dari tempatnya. Padahal sahabatnya satu persatu mulai berguguran. Ia mendekat menuju tempat Nabi Muhammad SAW, berada dengan memegang pedang dan memanah untuk melindungi beliau. Namun akhirnya ia terluka parah. Abu Dujanah juga mencoba melindungi Rasulullah dengan tubuhnya hingga terdapat anak panah yang menancap pada bagian punggungnya. Kemudian datanglah Abu Bakar dan Abu Ubaidah. Melihat dua anak panah yang tertancap di wajah Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah membantu untuk mencabut menggunakan giginya. Lalu datanglah pasukan kaum muslimin dengan jumlah kurang lebih 30 orang. Hasil akhir pertempuran ini, pasukan muslim mengalami kekalahan, namun masih dapat mempertahankan posisinya di Madinah. Kemenangan pasukan Quraisy dalam perang ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, hingga akhirnya mundur ke Mekah. Setelah terjadi perang dan melihat musuh mulai mundur, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan muslim untuk tidak mengejarnya, karena beliau ingin kesatuan dan stabilitas umat muslim bisa tetap terjaga. Hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud. Sejarah perang Uhud membawa banyak hikmah untuk umat muslim. Pertanyaannya, apa hikmah yang bisa diambil dari kekalahan umat muslim di perang Uhud? Perlu diingat, peperangan dalam membela agama tidak selalu tentang mendapatkan kemenangan. Justru, kekalahan di perang Uhud ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran bagi pasukan Islam bahwa kemaksiatan dapat mencegah kemenangan dan kesuksesan. Dalam hal ini, kemaksiatan yang dilakukan para pemanah muslim dengan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW membuat kemenangan tidak dapat diraih. Kemaksiatan merupakan pangkal dari segala sumber kegaduhan dan kerusakan. Oleh karena itu, kesenangan akan sulit untuk diraih. Jadi, sebagai umat muslim, penting untuk membentengi diri agar tidak jatuh terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Itu dia penjelasan lengkap mengenai sejarah perang Uhud, mulai dari penyebab, pemimpin, kronologi, hingga hikmah yang bisa diambil. Intinya, dari sejarah perang Uhud, kita bisa belajar untuk tidak jumawa dan memandang remeh suatu keadaan. Selain itu, janganlah kita berbuat maksiat dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini bisa menjauhkan diri dari kesuksesan dan kemenangan. Perlu diingat, selain taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertebal iman dengan melakukan amalan sunnah seperti sedekah atau donasi untuk membantu sesama. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang kisah perang Uhud. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang setia menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.